نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Indak ya Abdul Hafidh. Apa saja adab-adab yang telah kita pelajari? Nah, itu 7 adab yang telah kita baca, mulai dari ikhlas, kemudian beramal, kemudian siyanah, dia menjaga ilmunya, menegakkan syiar-syiar Islam yang nampak sehingga dia dikenal, memang kelihatan seorang muslim, dan menjaga amalan-amalan sunnah, berhias dengan tawadhu, ketenangan, menjauhi kesombongan, dan yang terakhir kita ambil adalah qanaah dan zuhud. Baik. Karena penuntut ilmu akhwan tanpa ada qanaah pada hal-hal duniawi akan sangat rentan terpalingkan dari jalan ilmu. Baik. Karena upaya syaitan untuk menjauhkan para pemuda dari jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Apalagi di zaman sekarang. Sungguh tidak ada yang lebih ditakuti oleh orang-orang kufar. Demikian pula syaitan beserta bala tentaranya akhwani fillah melebihi ahlul ilmi. Dan jalan untuk menuju itu adalah apa? Para penuntut ilmu. Nah, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh qanaah, butuh zuhud, dan sampai tergiur dengan bujuk rayu syaitan pada hal-hal duniawi. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-8. At-tahalli bimakarimil akhlaqi wa jamilil khisali wal khilal. Berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Al-khisal dan khilal sama. Jadi inti dari adab yang ke-8 ikhwan sebenarnya mencakup semua adab-adab yang disebutkan ini, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya apa? Berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang apa? Yang bagus. Dan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada manusia. Ini secara umum, terkhusus lagi para thalabatul ilm. Nah, hendaknya mereka betul-betul mengusahakan untuk berhias dengan adab dan akhlak yang mulia. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Hadiah adalah dulu ya para salaf, berarti pendahulu dari Muhammad Ibn Sirin, mulai dari para sahabat, demikian pula tabi'in. Mereka mempelajari al-hadiyah, yaitu apa? Nah, adab, jalan hidup. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka memperhatikan
bagaimana seorang bersikap ketika menjalani kehidupan ini. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu secara teoritis. Dan secara mudah yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin bahwasanya para salaf mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan dikedepankan. Wa an Ibrahim ibn Habib ibn Syahid rahimahullahu taala qala li abi. Bapakku telah mengatakan kepadaku yaitu Habib ibn Syahid. Ya bunai, i'til fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Wahai putraku, datangilah orang-orang yang faqih dan para ulama, serta belajarlah engkau dari mereka. Dan ini arahan dari seorang ayah ikhwan yang tahu betul apa yang bermaslahat bagi putranya. Karena banyak pada masa ini ikhwani fillah orang tua yang terkadang mereka menganggap itu bermaslahat bagi anak-anaknya, padahal hakikatnya dia telah menjatuhkan anaknya kepada jurang yang menghancurkan masa depannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, betapa banyak orang tua yang menganggap dia telah memuliakan anaknya, tapi sesungguhnya dia sedang menjadikan dia di jalan orang-orang yang terhinakan. Dengan menjauhkan mereka dari ilmu syar'i, bahkan sebagiannya melarang anaknya untuk mempelajari ilmu syar'i. Dan menganggap bahwasanya itu adalah suatu keterbelakangan. Karena itulah qanifillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang orang tua banyak bersyukur ketika Allah bukakan untuk kita bisa mengetahui jalan ini. Dan bagi para talabatul ilm bersyukur ketika diberi kesempatan oleh orang tuanya, bahkan sebagiannya didorong oleh orang tuanya untuk belajar, dan sebagiannya lagi mungkin ada penentangan dari orang tua, tapi bersyukur masih diberi kesempatan dan doakan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka. Doakan terus. Nah, karena yakin akhwani fillah, tidak ada kerugian pada doa yang kita panjatkan. Nah, Habib bin Syahid ini menasihati sang putra, i'til fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Datangilah para fuqaha dan para ulama, serta belajarlah engkau dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadyihim. Dan ambil dari adab mereka serta akhlak mereka dan hadi mereka, yaitu jalan hidup yang mereka tempuh. Tercakup dalamnya adab dan akhlak. Fa inna dzaka ahabbu ilayya. Fa inna dzaka ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadits. Sebab sesungguhnya yang demikian itu lebih aku cintai untukmu daripada banyaknya hadis yang kau dapat. Karena seorang ikhwan kalau sudah memiliki adab yang bagus, akhlak yang bagus, dan juga jalan hidup yang baik, hadis yang dia dapat akan memberikan kemanfaatan yang besar. Ilmu yang dia kumpulkan akan memberikan kemanfaatan yang besar. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak memiliki adab dan akhlak yang terpuji, semakin banyak belajar malah akan semakin menjadikan dia orang yang yang sombong, yang ujub,
maghrur, tertipu dengan dirinya, wal iyadu billah. Ini nasihat yang sangat bagus dari seorang ayah kepada putranya. Wa Nabi Zakaria Al-Ambari qala, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin kajismin bila ruhin. Beliau sebutkan dalam kalimat ini keterkaitan yang erat antara ilmu dan adab. Sehingga tidak heran ya kawan, kalau terus menerus para a'immah kita, para ulama kita dalam kitab-kitab mereka senantiasa membimbingkan bagi para penuntut ilmu tentang masalah adab. Dan ini juga yang penting bagi para orang tua untuk betul-betul apa? Betul-betul mendidik dan apa? Menekankan hal tersebut. Sebagian ulama mengibaratkan ikhwanifillah bahwasanya kondisi pembenaran adab ini seperti apa? Seorang yang sedang apa? Mengarahkan ranting-ranting yang masih muda. Ranting-ranting yang masih muda, ikhwan, kita arahkan. Nah, kita mau bentuk. Nah, bentuk bagaimana ini masih mudah dan ngikut. Tapi kalau sudah kuat, sudah tua, nah rantingnya ini sudah besar, antum arahkan patah. Nah, antum akan dia ingin ke arah timur. Antum ingin apa? Karena salah arahnya ingin diarahkan ke barat, dipaksa, patah. Nah, tapi ketika mengarahkan di waktu mudanya, ketika apa? Ranting ini baru tumbuh. Nah, diarahkan, mau dibentuk, tentunya lebih mudah. Maka sebelum terlambat, hendaknya apa? Bentuk tabiat mereka yang bagus, adab mereka. Nah, dan kita semua dalam proses untuk itu. Makanya butuh kesungguhan, baik dari ummahat maupun dari para aba. Karena kalau sudah terlambat, nah, yang rugi juga kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Tapi sekali lagi, namanya pengajaran ikhwan fillah bukan kita seperti apa? Seperti mencetak batu bata kali jadi. Nah, inginnya seperti itu ya harus seperti itu. Ingin kotak ya harus kotak. Saya butuh sabar. Nah, butuh sabar. Nah, karena membentuk suatu kepribadian yang digarap adalah hati. Yang digarap adalah hati. Yang kita tidak memiliki kekuasaan. Yang ada ya usaha, nasihat, teguran, terus. Jangan teledor, karena sebagian ketika melihat sudah kelihatan bagus langsung teledor. Langsung dikendorkan dengan apa? Dengan pengendoran yang terlalu banyak, akhirnya bengkok lagi. Tapi juga jangan terlalu keras. Nah, yang berakibat patahnya ranting tersebut. Nah, sehingga anak patah, mutung dan seterusnya. Nasallallahu al-i'anah. Nah, di sini ya kawan, perhatikan keterkaitan antara ilmu dan adab. Kata beliau, ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab ibarat api tanpa apa? Tanpa kayu. Bagaimana bisa bertahan? Sebentar saja. Nah, tidak akan memberikan kemanfaatan. Tapi juga wa adabun bila ilmin kajismin bila ruh. Adab tapi tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Nah, jasad tapi tidak punya ruh juga tidak bermanfaat. Karena di antara perkara yang menentukan kemuliaan suatu jasad, nah ketika ada ruh. Nah, kalau bangkai mayat ya tidak bernilai. Sebagaimana pula akhwan, seseorang akan memiliki
ketinggian derajat ketika berhias dengan ilmu. Nah, jadi adab dan ilmu butuh untuk betul-betul kita apa? Kita sinkronkan. Qala wa ashrafal Laitsu Ibnu Sa'din ala ba'di ashabil hadits fara'a minhum syai'a faqal ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Suatu saat Laits bin Sa'ad muncul di tengah-tengah sebagian para penuntut ilmu hadis. Kemudian beliau melihat dari mereka sesuatu, fara'a minhum syai'an, yaitu sesuatu yang tidak cocok, tidak pantas bagi penuntut ilmu. Ini maksud fara'a minhum syai'an. Itu sesuatu yang tidak pantas dari adab yang buruk. Entah itu ketidakadaan sakinah, enggak ada sakinah atau yang lainnya. Yang penting fara'a minhum syai'an, sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Maka beliau katakan, apa ini? Antum, ya kalian itu, kepada sedikit dari adab itu lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Nah, kenapa? Tadi, kalau seorang hanya memprioritaskan ikhwanifillah, banyaknya ilmu, banyaknya hafalan, banyaknya teori yang dia hafal, kaidah-kaidah yang dia kuasai tanpa diiringi dengan apa? Adab, maka akan terjerumus pada apa? Pada keburukan. Baik itu dari sisi sombong, dari sisi ujub, dari sisi ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Dan juga yang lebih parahnya kalau kemudian apa? Tidak ada keikhlasan padanya dan menjual ilmu yang dia miliki hanya pada perkara duniawi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Nah, pada kisah seorang yang masyhur di kalangan mufassirin, Bal'am ibnu Ba'urah. Walaupun nama ini kita tidak mendapati riwayat yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Ini orang telah diberi ilmu Alkitab, tapi dia apa? Mengikuti syaitan. Dia jual ilmunya hanya untuk perkara dunia, sehingga masuk dalam deretan orang yang menyimpang. Allah peribaratkan seperti apa? Anjing. Famataluhu kamathalil kalb. Permisalannya seperti anjing. Ini di antara sebabnya apa? Tidak seimbang antara ilmu dan adab. Kemudian poin yang ke-9, tathhirul batini wal zahiri minal akhlaqir radi'ah. Membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak rendahan. Kebalikan dari apa? Dari adab yang ke-8 tadi. Kalau tadi yang ke-8 berusaha berhias dengan akhlak-akhlak terpuji, yang ke-9 berarti balikannya dia hendaknya membersihkan diri secara zahir maupun batin dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak rendahan. Famin dzalika, di antara akhlak-akhlak yang buruk tersebut al-ghil wal hasad, dengki, memiliki kedengkian. Demikian pula hasad. Dan ini hal yang jangan seorang merasa aman, apalagi di kalangan para penuntut ilmu. Syekhul Islam mengatakan dua golongan yang di situ hasad menjangkiti mereka dengan banyak, yaitu deretan orang-orang yang bergelut dengan ilmu dan deretan orang-orang yang bergelut dengan perdagangan. Baik, sehingga jangan heran banyak terjadi persengketaan di kalangan
orang-orang yang apa? Yang kesehariannya dalam ilmu. Ada hasad. Terkadang akhirnya hasad yang tidak terkendali menjadikan pelakunya berusaha membuat fitnah. Nah, menjatuhkan orang yang dihasadi. Hati-hati. Nah, dan golongan kedua pedagang. Saling menjatuhkan. Kenapa? Karena para tujar kembali kepada mereka urusan-urusan duniawi, sedangkan para ulama, talabatul ilm, kembali kepada mereka urusan-urusan agama ini. Sehingga hasad pada mereka banyak terjadi. Wal'iyadzubillah. Maka harus senantiasa diingatkan. Wal baghi, perbuatan zalim. Wal ghadab li ghairillahi ta'ala, dan kemarahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau kemarahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ghadab ikhwanifillah telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, dia termasuk apa? Termasuk sumber dari akhlak-akhlak yang buruk yang lain. Nah, makanya ketika sebagian salaf ditanya, ijma'li husnal khuluq fi kalimah, kumpulkan kepadaku bagusnya akhlak dalam suatu kalimat. Maka beliau menjawab, tarkul ghadab, tinggalkan apa? Kemarahan. Sebagaimana pula Nabi wasiatkan kepada sahabat yang bertanya, meminta wasiat, beliau katakan, la taghdab, jangan marah. Karena pada kemarahan, ikhwan, ini akan banyak terwujud keburukan-keburukan. Maka para penuntut ilmu jangan menjadi orang yang suka marah, dikenal suka pemarah, dikenal suka ngamuk, dikenal suka berkelahi, dikenal suka tersinggungan dengan temannya. Ini harus diperbaiki. Kalau ada sifat-sifat seperti ini harus diperbaiki, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan. Wal ghish. Ghish itu sama dengan kadzib, dusta, suka menipu. Wal kibr, sombongan. Ini juga sangat buruk dan rentan bagi seorang penuntut ilmu memiliki sifat kibr. Kenapa? Karena ketika dia merasa lebih dari yang lainnya, hafalan lebih banyak, rentan sekali terjangkiti sifat sombong. Waria, sifat riya, beramal tapi yang diinginkan untuk dilihat manusia agar dipuji mereka. Ini riya. Baik. Ya, Fadil. Baik. Apa Fadil? Diteruskan nyatatnya. Riya. Wal ujbi, atau ini atafnya mana? Famin dzalika al-ghillu, berarti wal ujbu. Dan sifat ujub. Ujub bangga diri. Bangga terhadap dirinya, menganggap lebih dari yang lain. Ini juga sangat berbahaya. Wa sum'ah. Kalau riya tadi akhwan, beramal ingin dilihat orang dan dipuji. Kalau sum'ah, beramal ingin didengar sehingga mendapatkan pujian. Biasanya berhubungan dengan bacaan, berhubungan dengan kalimat-kalimat, pidato, ceramah. Dia ceramah, tapi inginnya apa? Didengar manusia dan hanya ingin dapat pujian saja. Tilawatul Quran diperbagus, agar didengar manusia sehingga mendapatkan pujian. Makanya antara riya dan sum'ah itu terkadang para ulama menjadikannya satu. Baik.
Wasyuhrah. Nah, niatan untuk bisa masyhur, bisa tenar, memiliki popularitas di tengah-tengah manusia, ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi di zaman sekarang. Karena orang kalau sudah masyhur, sulit untuk mengucapkan kebenaran. Nah, berat. Wal bukhl, sifat bakhil, kikir. Wasyuh, nah, kebakhilan yang sangat. Karena bakhil bertingkat-tingkat, di antara bakhil yang sangat tinggi adalah diistilahkan dengan asyuh. Wal batar, wat tama'. Batar yaitu kecongkakan, dekat dengan sombong. Wat tama', ketamaan, memiliki sifat tamak. Wal fakhr, yaitu sifat berbangga-bangga dengan dirinya, ini juga dekat dengan kibar. Maka digandengkan biasanya wal fakhru wal khuyala, ini juga kembali ke sombong. Wal mudahanah, sifat mudahanah yaitu sifat di mana dia mengorbankan keselamatan akhiratnya demi kepentingan duniawinya. Ini mudahanah. Dia korbankan akhiratnya demi perkara duniawinya. Wa tazayyun linnas, dan sifat untuk apa? Berhias agar dilihat bagus oleh manusia saja, tidak peduli dengan pandangan Allah terhadapnya. Yang penting dia di hadapan manusia bagus. Tapi ketika berada di balik pandangan mereka, yaitu ketika dia sendirian, dia orang yang buruk. Maka jangan sampai seperti ini. Wa hubbul madhi, suka dipuji. Wa thana, ya, suka mendapatkan pujian. Ini juga hati-hati. Karena ini jalan menuju riya dan sum'ah. Wal 'ama 'an uyubin nafsi, dan ini juga sangat parah ya kan. Kalau sampai dia apa? 'ama 'an uyubin nafsi. Wal ishtighalu 'anha bi uyubil khalqi. Dia buta terhadap aib-aib diri sendiri, tapi menyibukkan dengan aib-aib makhluk yang lain. Maka jangan sampai seorang penuntut ilmu seperti ini. Hendaknya sebaliknya, dia sibuk dengan aibnya sendiri. Berusaha menyelami kekuranganku apa, aibku apa. Karena kita ikhwan tidak selamat dari aib. Sehingga dulu para salaf mereka senantiasa muhasabah terhadap dirinya. Tapi banyak manusia kondisinya seperti ini. Yang diibaratkan gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak baginya. Aib yang besar di diri kita tapi tidak tahu. Tapi ketika melihat aib orang lain yang kecil, ibarat semut di ujung lautan sana, dia bisa melihatnya dan mengetahuinya. Maka hati-hati ya akhwani fillah dari sifat yang seperti ini. Karena sifat yang seperti ini hanya akan apa? Merugikan kita. Karena kita sendiri tidak akan bisa memperbaiki diri. Kenapa? Karena tidak sadar tentang aibnya dan akan menjerumuskan untuk terjatuh dalam ghibah dan namimah karena mengurusi aib orang lain. Makanya setelahnya disebutkan al-ghibah dan namimah. Ini juga sifat yang buruk. Wal buhtan wal kadhib. Al-buhtan dan kadhib hampir sama, kedustaan. Wal fuhsh fil qawli wal ihtiqarun nafsi. Wal fuhsyu fil qawli, yaitu jorok, buruk dalam apa? Ucapan. Ucapan-ucapannya kasar, ucapan-ucapannya jorok, jelek. Ini tidak pantas bagi penuntut ilmu. Maka kosakata yang buruk jangan dimasukkan dalam kamus kalian. Mendapati kata-kata yang buruk di luar sana, tertulis di jalan-jalan, mungkin ketika bepergian, jangan dibawa masuk ke dalam apa? Dalam daftar kamus kalian. Kata-kata yang buruk.
Karena apa? Kata-kata yang buruk, kalimat yang buruk akan lebih cepat tersebar. Apalagi di kalangan anak-anak kecil, dengar sesuatu aneh besok mesti diingat-ingat, diucapkan. Maka al-fuhsyu fil qaul ini harus segera diobati. Kalau orang tua mendapati anaknya atau anak saudara kita kok mengucapkan kalimat yang buruk, tegur apa? Kalimat yang tidak pantas, tegur. Wahtiqarun nafsi dan wahtiqarun nas dan merendahkan manusia. Yang ini hakikatnya kesombongan. Jadi semuanya akhwan, sifat-sifat buruk sebagai contoh yang kalau kita mau membahas satu persatu, akan panjang masing-masingnya. Baik. Tapi memang butuh untuk kita memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk tadi. Di antara doanya bagaimana? Siapa yang masih hafal doanya? Masih hafal doanya Abah Yusuf? Doa agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Naam, ahsanta. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Sudah hafal belum? Fadil. Dulu sudah. Nah, besok yang kecil-kecil semuanya harus hafal ini. Ya, besok setorannya itu. Ya, dihafal. Muhammad sudah hafal belum? Besok dihafal. Ya. Minta dituliskan di sana. Siapa yang nulis sekarang? Rifki, tuliskan di sana. Ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang buruk, dan hawa nafsu. Naam. Wal adwa. Naam, dan penyakit-penyakit. Baik. Tersisa satu paragraf, kita baca cepat. Qala Ibnu Jama' rahimahullahu taala, fal hadarul hadar. Fal hadarul hadara min hadhihi sifatil khabithati wal akhlaqir radilah. Maka jauhilah. Hati-hatilah engkau dari sifat-sifat yang buruk ini dan akhlak-akhlak yang rendahan ini. Fa innaha babu kulli syarr, karena sungguhnya itu adalah pintu semua keburukan. Bal hiya syarru kulluh, bahkan itu adalah kejelekan secara keseluruhannya. Waqad buniya ba'du ashabin nufusil khabithati min fuqaha'iz zamani bi katsirin min hadhihi sifat illa man asamallahu ta'ala. Dan sungguh telah diuji sebagian dari orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk dari para fuqaha zaman ini dengan sifat-sifat yang banyak ini, ya, dengan mayoritas dari sifat-sifat buruk ini, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Jadi jangan merasa aman, ikhwan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berdoa dengan doa tadi, apalagi kita. Wala siyyamal hasadu wal ujbu war riya'u wa ihtiqarun nas. Ini. Terlebih lagi sifat hasad. Kemudian ujub, riya, dan merendahkan manusia. Hati-hati. Nah, kalau engkau diberi ilmu, dibukakan pemahaman, maka jangan sampai ujub, jangan sampai juga merendahkan manusia yang lain yang belum tahu. Nah, tapi hendaknya seorang semakin luas ilmunya, ikhwan, semakin tinggi kasih sayangnya, semakin tinggi rahmatnya. Nah, semakin semakin besar upaya untuk bisa mengentaskan manusia dari kekurangan-kekurangan, dari kebodohan. Ini harusnya. Tapi kalau dia malah merendahkan manusia, maka ini musibah. Wa adwiyatu hadhil baliyati mustawfatun fi kutubir raqaiq. Dan obat untuk musibah ini telah
dicukupkan pembahasannya dalam kitab-kitab raqaiq. Kitab-kitab raqaiq adalah kitab-kitab yang membahas tentang apa? Bagaimana cara melembutkan hati. Kan ini penting ya, kawan. Hati butuh apa? Sering kita apa? Lihat. Nah, apakah dia sudah mengeras ataukah dia ada penyakitnya? Butuh kita lembutkan, butuh disehatkan. Faman arada tathhira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutub. Maka siapa saja yang menginginkan untuk membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang buruk itu, maka atasnya untuk membaca kitab-kitab raqaiq tersebut. Nah, dari nasihat-nasihat para imam. Dan juga sebaik-baik obat untuk penyakit-penyakit ini adalah dengan memperbanyak qiraatul Quran, dengan tadabbur dan dengan ihtisab yang kuat. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yujannibana kulla su'in wa makruh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.